minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umrud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bersyukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini di hari ke-10 Ramadan 1443 Hijriah kita masih bisa melaksanakan ibadah saum dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di hari ke-10 ini saya akan membahas sedikit dari buku Awareness of Ramadan dengan tema menikmati setiap episode hidup. Dalam buku ini diceritakan dari karya Rumi, ada seekor elang yang dia hidup, dia makan, dia sampai matinya itu seperti seekor ayam. Karena apa? Karena dia dibesarkan oleh ayam dengan anak-anak ayam gitu. Jadi cara makannya dia mengorek-ngorek sampah, sehingga pada suatu hari si anak elang ini bertanya pada anak-anak ayam gitu, pada saudara-saudaranya seteman ini gitu kan, siapakah yang berterbangan di angkasa itu gitu. Dia karena melihat seekor elang yang terbang dengan gagahnya, bahwa dia ingin seperti dia gitu, pengen gagah seperti dia, pengen menguasai angkasa gitu. Dan anak ayam ini gitu menjelaskan kepada si anak elang ini, dia adalah si elang yang menguasai angkasa gitu. Tapi si elang ini nggak bisa, karena dia tidak berusaha, dia tidak sadar siapa dirinya, dari mana asalnya gitu kan. Dia nggak sadar. Yang dia tahu dia ini ya seperti ayam-ayam yang lain gitu. Bahkan dia matinya, si elang ini matinya, anak elang ini matinya seperti ayam-ayam yang lain gitu. Dia tidak tahu dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya itu tidak tahu gitu. Bahkan seperti kita gitu. Jadi cerita itu tadi menggambarkan kepada kita, kepada manusia, kita kalau tidak menyadari gitu, apa maksud tujuan kita diciptakan di dunia, kalau kita nggak tahu, kita bisa seperti seekor elang tadi gitu, tidak tahu maksud tujuan hidupnya di dunia ini seperti apa gitu. Bahkan dalam cerita dalam buku The Seven Awareness gitu, di sini menggunakan rumus 3T, yakni tafakur, tadabur, dan tasyakur. Setelah kita bertafakur, kita melakukan tadabur seperti ayat Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 164, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi untuk menjadi manusia di atas rata-rata atau transhuman tidak cukup dengan membuka pintu hati, tapi juga harus bercermin menggunakan cermin hati. Namun perlu juga bercermin pada alam sekitar, yaitu alam semesta. Kata Syed Hussein Nasr dalam bukunya The Heart of Islam, memilah bahwa kitab wahyu buat manusia itu nggak hanya Al-Quran gitu. Ada dua lagi, yaitu kitab sesama manusia dan kitab alam gitu. Jadi kalau kita bisa melewati semuanya, maka kita akan menjadi manusia di atas rata-rata, yaitu Al-Insan Al-Kamil gitu. Al-Quran sendiri sebagai petunjuk, merupakan kita menjadi petunjuk kebenaran, agar pada setiap pelajaran kita sesama dan kitab alam semesta tidaklah menyeleweng atau tersesat gitu. Jadi sebagai panduan, Al-Quran ini sebagai huda, sebagai petunjuk gitu. Jadi dimulai dari T1 yaitu tafakur, T2 tadabur, dan T3 tasyakur. Maka di wilayah ini semua tampak good, baik. Semua kejelekan, kekecewaan, kebencian, bahkan keputusasaan hidup jauh tertinggal oleh kendaraan yang bernama good. Kendaraan ini akan mengantarkan kita pada stasiun berikutnya, yaitu LMTM, yaitu living moment to moment gitu. Jadi bersyukur itu tidak cukup dengan ucapan alhamdulillah, tapi juga
apa namanya, ditunjukkan dengan rasa memberi syukur itu gitu. Jadi kita syukur ya dibuktikan dengan cara memberi gitu. Itulah kebahagiaan yang sejati gitu. Di saat itulah kehidupan kita akan merasakan tasyakur di situ. Setelah T1, T2 yaitu T3 yang kita rasakan gitu. Di sana kita akan merasakan greed, yaitu dalam kehidupan kita hanya akan menuai kebahagiaan di sana kalau kita sudah mengamalkan namanya tasyakur gitu. Dalam Quran surat Luqman ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu hendaklah bersyukur kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi di sini kita membicarakan tentang menikmati setiap episode kehidupan dari bulan suci Ramadan yang pertama sampai di 10 Ramadan ini, sehingga nanti sampai ke 30 Ramadan gitu. Kita bisa menikmati setiap harinya, setiap episodenya gitu. Jadi misal kita kayak nonton sinetron gitu, pada zaman dulu tahun 2000-an gitu, saya masih nonton sinetron. Kalau kita melihat episode 1, 2, 3, terus kita pada episode keempat sama episode kelima, kita tidak melihatnya, pasti kayak ada yang tertinggal pada saat kita melihat episode yang ke-6 gitu. Begitu juga di bulan suci Ramadan ini. Kita sudah melewati di hari ke-1 sampai ke-10, terus ke hari 11 dan 12 kita tidak melewatinya, tidak bisa menikmatinya, maka episode kehidupan itu tidak akan kita bisa rasakan lagi di hari ke-13 dan seterusnya gitu. Jadi kayak ada yang kurang gitu, ada yang terskip gitu loh, bisa ya. Jadi bisa membayangkan mesti ada gregetnya itu ada yang kurang gitu. Tidak bisa menikmati secara utuh kehidupan itu gitu. Jadi dalam buku The Seven Awareness ini mengandung 3 hal utama, yaitu tafakur, contemplation. Salah satu syarat untuk menjadi manusia di atas rata-rata adalah continuous contemplation. Tafakur setiap saat. Baru kemudian tadabur atau extroversion. Dia melihat keluar. Dan baru tasyakur, appreciation of life. Pada saat ketiga hal ini dimiliki, dia bisa living moment to moment. Kita bisa living moment to moment, menikmati setiap episode kehidupan. Betul-betul nikmat, tidak ada beban, semua yang ada hanya bahagia gitu. Tidak ada derita, tidak ada susah, nggak ada nestapa. Karena kita bahagia gitu, sudah bahagia, sudah bisa menikmati setiap episode hidup itu gitu. Bahkan mendapat pujian, kita pun tidak akan bahagia gitu. Jadi jadi bukan karena pujian itu kita bahagia, tapi kita memang sudah merasakan kebahagiaan itu tanpa pujian sekalipun gitu. Jadi benar-benar kita itu sudah bahagia gitu, karena kita telah mendapatkan 1 menit yang mencerahkan gitu bersama Allah dalam bulan suci Ramadan ini gitu. Jadi kita mendapatkan 1 minute awareness gitu. Jadi tidak bukan 1 minute nonsense yang kita dapatkan, tapi 1 minute awareness gitu. 1 menit yang mencerahkan buat kita dalam bulan suci Ramadan ini gitu. Dalam sebuah hadis Nabi dikatakan ada 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa, yaitu 1 ketika berbuka puasa, dan yang 1 ketika bertemu dengan Tuhannya. Bertemu dengan Tuhannya itulah yang saya sampaikan, 1 menit yang mencerahkan. Barakallahu fiik. Semoga hadis tadi bisa menutup 10 hari pertama Ramadan kita. Mari kita cari lagi dengan tadabur makna Ramadan lebih dalam lagi. Ibarat perjalanan, kita sudah melewati 1/4 perjalanan rohani kita. Jadi teruslah berjalan, bertafakur bahwa puasa ini adalah tempat kita benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam setiap kehidupan kita. Barakallahu fiik, walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan tadi sedikit bisa bermanfaat buat kita ke depannya, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Itu dari saya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.